Dan ulat itu memakan bagian batang pada tanaman padi itu. Jadi memang mengakibatkan tanaman dari tengah batang ke atas menjadi mati dan tidak bisa tumbuh lagi. Itu yang terjadi ketika para petani tidak tahu waktu serangan atau waktu kapan si kupu-kupu itu berkembang biak ya. Jadi ini bisa disebut serangan, tapi bisa disebut juga ekosistemnya gitu. Jadi para petani itu tidak tahu waktunya dan tidak tahu tentang apa yang terjadi pada tanaman padinya. Kalau mungkin belajar ya dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, belajar dari kegagalan yang sudah-sudah, sekarang bisa terbukti apa yang saya selalu bicarakan dan saya praktekkan itu alhamdulillah bisa ada manfaat dan ada dampaknya dirasakan oleh diri saya sendiri. Saya sudah berbagi ke orang lain, tapi mungkin tanggapan atau responnya tidak mendukung. Ya, yang terpenting kita sudah menyampaikan dan kita sudah memberi arahan atau wawasan. Itu mau dikerjakan atau tidaknya tergantung dari si petani itu. Jadi untuk tanaman padi ya dari mulai pindah tanam dari sebaran benih ya, pindah tanam atau HST pertama itu HST pertama penanaman, terus 7 sampai 10 hari itu masa pemupukan pertama ya, pemupukan pertama kita pakai biasa Ponska subsidi ditambah dengan Vertipos ya untuk fosfatnya. Vertipos karena fosfat juga sangat berpengaruh untuk ditabur di setiap itunya, di setiap pangkal bawah-bawahnya. Jadi tidak ditabur di untuk bahasa Sundanya diaur-aur, tidak diaur-aur gitu ya. Jadi diberikan di tiap kotak, di tiap sisi bagian tanaman yang sudah kita tandur gitu. Jadi kebanyakan yang pemupukan pertama di sini ditabur-tabur. Jadi kurang efektif. Kurang efektifnya kenapa? Karena misalkan gini, kalau jarak tanam itu 20 atau 25 ke 25 ya, berbentuk kotak, kan kalau habis nandur belum tentu akarnya bisa nyampe ke tengah-tengah kotak itu. Jadi akarnya mungkin baru di sekitaran pangkal tanaman itu, belum nyampe 5 cm atau 10 cm gitu. Jadi untuk memaksimalkan pertumbuhan, pemupukannya di bagian pinggir 5 cm dari tanamannya, jaraknya 5 cm dari tanamannya, ditabur di sekelilingnya gitu. Jadi penyerapan penyerapan pupuknya jadi jauh lebih cepat dan lebih efisien. Kalau ditabur itu yang di tengah tidak akan termakan oleh akar karena dia akan menguap dan menjadi tidak terserap oleh tanaman, jadi tidak efisien itunya. Tidak efisien untuk tanah juga mungkin jadi lebih cepat kehilangan unsur haranya karena tidak diserap oleh tanaman. Kalau yang diserap oleh tanaman, unsur hara tanah itu akan lebih bagus ya, lebih bagus. Dan juga untuk pemupukan kedua di usia 21 sampai 25. Nah, pemupukan kedua itu perimbang ya 15-15 kalau bisa pun NPK-nya yang 15-15. Tapi kita yang pakai itu aja, yang pakai Posca subsidi yang takarannya segitulah. Udah ada di video sebelumnya. Terus yang pemupukan ketiga kemarin di umur 41 sampai 45.
pemupukan ketiga. Sama dosisnya NPK sama ditambah lagi KCl ya, KCl buat pematangan buahnya ya, bukan pematangan, pengisian buahnya. Jadi ganti kalau tadi vegetatif itu dengan fosfat, sekarang dengan ini dengan apa? Dengan KCl ya, kalium. Kalium. Nah, yang terpenting juga apa? Penyemprotan ya. Tadi pupuk dari bawah yang akar yang akan menyerap. Sekarang pupuk yang dari daun ya, yang langsung terserap oleh daun pada tanaman itu sendiri. Untuk umur sebelum ke sana, jadi untuk pemupukan lewat daun atau penyemprotan pupuk dan pestisida lewat daun, kita menggunakan frekuensi untuk pupuknya 1 minggu 1 kali. Jadi sebulan itu 4 kali untuk masa vegetatif ya. Untuk masa vegetatif kita pakai apa? Kita pakai Ultradap, atau kalau tidak Ultradap pakai Gandasil D ya, yang daun yang warna hijau itu. Tapi lebih bagus pakai Ultradap karena unsur N dan P-nya itu sangat tinggi, tidak ada unsur K-nya. Jadi fokus di perangsang pertumbuhan akar, batang, dan yang lainnya. Dan untuk N-nya untuk cat hijau daunnya, untuk perkembangan daunnya. Jadi sangat disarankan pakai Ultradap ya, pakai Ultradap. Cina katanya saya bisa belinya ini bang apa? Gandasil Gandasil daun. Ya itu juga gak apa-apa, itu juga bagus itu karena fosfatnya tinggi karena itu mengandung ureanya, nitrogennya juga sangat tinggi, bagus. Jadi bisa pakai Ultradap, bisa pakai Gandasil D ya. Tapi untuk saran saya pakai saja Ultradap ya. Itu untuk penyemprotan 4 kali ya, 1 bulan. Jadi 4 kali. Satu minggu intervalnya 1 minggu sekali ya. Bisa dicampur pestisida, bisa dicampur fungisida, juga bisa. Untuk fungisida kita kalau masa vegetatif kita pakai antrakol ya, antrakol karena antrakol itu bahan aktifnya karbendazim ya, karbendazim. Jadi untuk masa vegetatif itu sangat dianjurkan karena dia juga mengandung zinc dan magnesium. Jadi sangat dibutuhkan untuk unsur hara mikronya ya. Untuk pengisiannya kita pakai antrakol untuk masa vegetatif, dan untuk masa generatif kita pakai fungisida TAP ya, berbahan aktif mancozeb dan juga karbendazim. Untuk inseknya kita rollingan. Kita pakai 2 insektisida, yang satu berbahan imidacloropid, yang satu lagi berbahan ada abamectin ya. Jadi di rolling setiap minggunya atau 1 minggu 2 kali ya. Misalkan kalau minggu pertama kita pakai Abasel, nah untuk lanjut ke minggu kedua kita rolling pakai imidacloropid, misalkan dari merek dagangnya Bespidor ya, ya dari itu. Jadi untuk menanggulangi dan mengantisipasi hama-hamanya, karena kalau tidak dikendalikan dari sejak dini akibatnya akan rusak nanti di masa generatifnya. Untuk 1 bulan itu kita rollingkan, kita rutinkan 1 minggu 1 kali untuk nutrisi, untuk fungisida, dan untuk insektisidanya. Kalau ada hama terindikasi ada hama, misalkan ada kupu-kupu ataupun ulat ataupun serangan hama barang yang lainnya, itu jangan tinggal diam ya, jangan tinggal diam, harus segera ditindak, harus segera dicegah. Karena kenapa? Karena itu akan mempengaruhi tanaman nanti di masa generatif, karena kalau di vegetatifnya rusak pasti generatifnya juga bakal terhambat gitu. Nah, jadi langsung kita ke
umur 1 bulan lebih ya, umur 30 hari, memasuki masa peralihan dari masa vegetatif ke generatif, langsung kita alihkan untuk nutrisinya juga. Nutrisinya juga kalau tadi mah 4 yang penyempraian 4 kali tadi itu pakainya Beltradap, sekarang mah kita pakainya bisa Gandasil B, bisa MKP sama KNO. Tapi kalau lebih yang mau jos itu MKP ya, MKP sama KNO. Bisa di mix itu ya. Untuk pengisidanya juga kita sekarang beralih ya. Kalau tadi antrakolnya dipakai untuk fase vegetatif, sekarang antrakolnya diganti sama fungisida TAP ya, fungisida TAP yang bersifat sistemik, bersifat lagi preventif dan kuratif, yaitu mencegah dan mengobati ya. Jadi sangat dibutuhkan oleh tanaman. Jadi karena itu sangat rentan sekali ya terkena bercak ataupun blast ataupun hawar daun ya. Jadi bisa kalau ada pencegahan itu lebih baik ya, lebih baik. Kan ada teori gitu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau mengobati itu akan lebih susah ya kalau di tanaman. Kalau mencegah mah lebih baik dan lebih ringan gitu. Walaupun kita harus kerja ekstra sebelum ada itu, kita harus mencegahnya gitu. Tapi untuk hasil yang bagus mungkin itu jadi satu kewajiban gitu. Jadi satu kewajiban. Sekarang padi kita mungkin berusia ini usianya 50 lebih ya, 55 ataupun berapa. Ini sudah hampir malainya sudah hampir keluar semuanya. Kalau di Sunda itu namanya repat ya. Kalau repat itu jadi semua hampir rata keluar. Tapi ini belum semua keluar ya, belum semua keluar. Karena kenapa? Karena ini masih masa generatifnya, masih masih ada yang di bawah gitu, yang masih ada yang belum keluar, masih ada yang hamil, anak itu anakannya. Kalau yang sudah muncul keluar yang pertama itu yang pangkal tanamannya ya, pangkal tanaman. Yang terakhir itu yang menyusul itu tanaman yang anakan dari pinggir-pinggirnya itu yang menyusulnya. Untuk selanjutnya mungkin insektisidanya juga kita rolling lagi. Sekarang kita pakai bahan aktifnya metomil ya, metomil. Saya pakai merek dagangnya dari Dangke ya, dari Dangke merek dagangnya, pakai metomil karena untuk biar hama itu tidak resisten ya, tidak resisten. Apa itu resisten? Jadi hama itu punya daya tahan atau kekebalan terhadap suatu zat ya. Kalau zat itu disemprotkan atau dikendalikan oleh zat itu saja. Misalkan kalau dari vegetatif kita pakai satu bahan aktif, terus sampai masa generatif itu ada kecenderungan tidak efektif untuk berbagai macam hama. Jadi perlunya rollingan bahan aktif insektisida itu di situ, karena hama itu bisa kebal oleh suatu zat aktif kalau zat aktif itu terus-terusan disemprotkan ke tanaman gitu. Jadi untuk mengendalikan hama. Jadi kalau caranya di rolling, jadi kalau tidak mati dengan atau tidak bisa dikendalikan dengan zat aktif ini, bisa dikendalikan lagi dengan zat aktif yang rollingan tadi gitu. Jadi bisa mengendalikan lebih lebih gitu, lebih. Kalau ini tidak bisa dikendalikan dengan yang lain gitu. Jadi bisa terkendali amannya, hamanya gitu ya. Mudah-mudahan penjelasannya bisa diterima ya. Kita juga baru belajar, sedang belajar, dan tidak ada habisnya untuk belajar. Untuk itu tetap semangat untuk para petani milenial, petani muda, karena kita yang akan meregenerasi
ke depan para petani di Indonesia. Untuk para petani padi, petani hortikultura, petani pangan, petani semua petani di Indonesia tetap semangat membangun negeri, tetap semangat untuk ketahanan pangan kita. Oke, siap. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang lainnya. Dan untuk saran, komentar, kritik silakan tulis di komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.